Bukan di sini saya paling pintar atau sok pintar, tapi mari kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Langsung saja saya mulai. Untuk materi yang akan saya paparkan ada 6 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Di sini yang membangun budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah 3 motivasi pada perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, dan keempat pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu. Langsung ke materi yang pertama, yaitu paradigma membangun budaya positif. Membangun budaya positif di sekolah, di sini tentunya kalau kita mendengar kata budaya positif itu adalah hal yang tentunya baik untuk siswa, juga baik untuk guru. Nah, di sini karakter dan perilaku murid itu ditumbuhkan dan dikembangkan sesuai dengan konteks dan ciri khusus di setiap sekolah. Kemudian sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar mereka, tentunya murid-murid, mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, tentunya kita untuk masalah membangun budaya positif ini memang agak susah, dan memang kita perlu bersama-sama untuk menerapkan budaya positif supaya anak itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi, baik sikap maupun karakternya. Kemudian, nah di sini makna disiplin. Kalau kita menjalankan makna disiplin, tentunya yang di benak kita adalah disiplin. Artinya termasuk apa? Disiplin apa? Tata tertib, kemudian peraturan, kepatuhan. Kalau tidak disiplin, itu adalah hukuman. Kemudian yang disiplin positif itu tidak identik dengan hukuman. Dan hukuman itu harus jadi alternatif terakhir. Bahkan memang tidak boleh dan harus ditinggalkan. Nah, ini yang mungkin kita sebagai seorang pendidik kan kadang-kadang keceplosan atau kadang-kadang gemes sama anak didik kita untuk melakukan sebuah disiplin positif ini kalau murid-murid kita sudah di LK agak sulit dan malah mereka membantah. Nah, ini memang kontrol kepada diri kita sendiri bahwa memang kita harus menahan emosi kita dan menerapkan disiplin positif. Nanti akan ada lanjutannya. Dan di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya memang harus disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki informasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita. Slide berikutnya. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi terhendak. Pertanyaan
saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaannya muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Dan motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaan yang muncul, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang yakini tersebut. Nah, ternyata tujuan disiplin itu punya tujuan. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada tujuan atau hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita sebagai guru menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid kita. Nah, tentunya ketika kita melakukan hal baik atau murid melakukan hal baik itu bukan semata-mata karena sebuah hadiah. Jadi harus timbul dari dalam diri mereka bahwa yang mereka lakukan adalah untuk kebahagiaan mereka sendiri. Nah, ini berhubungan yang ketiga, materi yang ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Ternyata ini ada perbedaannya Bapak Ibu. Jadi contoh untuk keyakinan kelas di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya adalah untuk keselamatan. Kalau kita tidak pakai helm, tentunya selain keselamatan kita juga akan kena tilang kalau dengan polisi. Kemudian pertanyaan yang kedua, contohnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini saya lepas ya, karena kalau saya ngomong terus rasanya apa, jadi saya lepas maskernya. Yang penting kita jaga jarak dan mencuci tangan setiap saat. Jawabannya adalah untuk kesehatan kita. Jadi keyakinan kelas itu cenderung untuk menilai kebajikan atau prinsip yang universal atau sudah disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret atau nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Jadi positif itu membangun siswa supaya siswa itu lebih mengarahnya ke hal yang baik. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi yang kita bentuk keyakinan kelas itu yang mudah dipahami, yang sederhana saja. Kalau di kelas saya itu, saya memberi kesepakatan kemudian meyakini, ayo anak-anak kita bentuk regu tiket. Saya tawarkan kepada anak-anak, kemudian nanti anak-anak akan memilih sendiri teman-temannya siapa. Ada 6 orang,
setelah itu diterapkan, mereka berkewajiban untuk datang lebih awal karena melakukan piket, dan ketika pulang pun mereka yang piket pun harus menyambung lagi. Dan kelas saya tanamkan juga untuk melepas alas kaki sehingga kelasnya tetap selalu lebih bersih. Walaupun kadang penerapannya kadang anak itu juga agak lupa, agak masih keira-ira, tapi dengan kita gradek setiap hari, anak-anak lama-lama akan terbiasa. Kemudian semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapatnya. Di sini juga saya tawarkan kepada anak-anak. Saya sering memberikan mereka pertanyaan dan kita sering diskusi dalam grup WA. Bagaimana untuk kebaikan kelas kita bagaimana? Itu selalu saya tawarkan ke anak-anak lewat grup WA. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini tugasnya memang agak gretek tadi, ditinjau terus sampai anak-anak itu tetap menjadi satu hal yang kebiasaan bahwa piket memang harus datang pagi, kemudian kelas harus bersih, sampah tidak boleh ada di dalam laci atau di dalam kelas, tidak boleh ada buku yang tertinggal di dalam kelas. Tapi semuanya harus benar-benar dimulai dari anak itu sendiri sadar dan kita melakukannya dengan diskusi dengan anak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Mari kita isi kolom yang sebelah kanan saya. Kalau dari Bapak Ibu sebelah kiri nih. Kanan juga sama ya. Ada dua kolom. Kolom yang pertama adalah peraturan dan kolom yang kedua adalah nilai kebaikan. Kira-kira di nilai kebaikan ini kita isi apa? Dengan pertanyaan, kembalikan barang pada tempatnya. Apa nilai kebaikan? Saya kasih bocoran satu dulu ya. Bertanggung jawab. Jadi ketika anak-anak melakukan kembalikan barang ke tempatnya itu adalah sebuah rasa tanggung jawab. Ayo nak, ketika kamu sudah meminjam alat tulis ke teman kamu, segera kembalikan. Itu adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab. Kemudian soal yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ini? Menghormati orang lain. Jadi dilarang mengganggu orang lain itu nilai kebaikannya adalah menghormati orang lain. Jadi usia berapapun, sebaya atau bahkan dengan gurunya, orang yang lebih tua, kita harus menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen. Ini komitmen kami. Saya selalu mengatakan ke anak-anak, ayo anak-anak yang piket maupun yang tidak piket untuk selalu datang lebih awal supaya tidak ketinggalan pelajaran dan tentunya bisa lebih siap untuk pembelajaran jam pertama. Kemudian yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ini kira-kira apa nilai kebaikannya? Keselamatan dan menghormati orang lain. Nah ini dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Jadi narkoba itu sudah tidak asing lagi dan kita memang harus belajar lagi untuk menasihati anak-anak di kita bahwa harus kita jauhi narkoba. Nah ini yang berikutnya, bergantian atau menunggu giliran, termasuk menghormati. Jadi orang susu, ayo gilirannya sopo, urut, tanpa harus mendahului. Dilarang merokok, ini kira-kira apa? Kesehatan dan menghormati orang lain. Kok ada menghormati? Karena orang yang tidak merokok tentunya akan merasa terganggu ketika kita menghirup asap rokok. Jadi harus ada sikap menghormati. Gunakan masker. Iya, kesehatan dan keselamatan. Ini adalah peraturan dan nilai kebaikan yang sudah saya tampilkan. Berikutnya, hukuman, sanksi atau konsekuensi dalam menjalankan peraturan atau kegiatan kelas bila mana ada suatu pelanggaran. Tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan peraturan atau kegiatan kelas kita selama ini.
Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi, atau di sini berupa restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kita akan lihat di slide berikutnya. Sebelum masuk ke restitusi, kita bahas dulu mengenai hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Tentunya dua hal yang berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Sementara kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Disepakati apa? Antara guru dengan murid. Kemudian untuk hukuman, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Yang ketiga, untuk hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa adanya suatu diskusi. Sementara dari konsekuensi, murid tetap biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh sanksi konsekuensi yang akan diterima. Yang keempat, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara untuk konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Misalnya, sekali 3 kali ditegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai atau mengobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan tidak mengikuti materi. Dan ini yang pernah saya terapkan. Ketika anak itu di kelas jam terakhir, saya masuk kelas ternyata anak itu malah rame sendiri. Saya akhirnya meminta waktu, bukan minta ya, artinya meminta ganti waktu yang tadi dihabiskan untuk bercerita. Setelah bel pulang, saya minta waktu untuk menyelesaikan tugas itu, dan pulangnya lebih terlambat daripada teman-teman yang lain. Itu konsekuensi dan kita sepakati di kelas. Karena tadi ada yang planning ketika saya sedang menerangkan atau tugas tidak segera diselesaikan, maka saya minta jam waktu pulang itu untuk agak mundur sekitar 15 menit. Selanjutnya ada soal lagi, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini kegiatan dan kemudian jenisnya. Tinggal nanti memilih apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya akan bacakan satu persatu, tolong dijawab, bisa bersama-sama. Untuk kegiatannya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Jadi kehilangan waktu istirahat 10 menit karena mengerjakan tugas terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, itu termasuk konsekuensi. Kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa itu? Hukuman. Jadi karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, membersihkan. Konsekuensi. Jadi kalau tadi ngorek-ngorek, mencoret-coret, artinya diberikan konsekuensi untuk membersihkannya. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman itu sekali. Push up itu adalah suatu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi, karena dia melakukan kesalahan dengan mencoret-coret tugas temannya, sehingga konsekuensinya harus mengganti kertas tadi, termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang di panas-panasnya karena ngobrol dengan teman, ini termasuk hukuman. Jadi lebih ke fisik karena berjemur
di lapangan basket 12 ya, itu suatu hal yang termasuk hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah, termasuk hukuman juga. Jadi konsekuensi hukumannya disuruh telanjang kaki, termasuk hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Nah, itu tadi contoh dari hukuman dan konsekuensi dari kegiatan dan jenisnya. Slide berikutnya, ini pemenuhan kebutuhan dasar. Ada sebuah soal atau pertanyaan pemantik. Di sini guru SD saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, ini ada beberapa slide atau 5 dasar kebutuhan manusia. Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan kesenangan, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan ini yang tengah ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Oke, bertahan hidup. Tidak terbaca tadi. Berikutnya, nah ini untuk kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Seks adalah bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Ambar adalah karena ia lapar, berarti termasuk kebutuhan bertahan hidup atau survival tadi. Itu kalau jawaban Doni adalah karena dia lapar. Sementara kalau jawabannya adalah cinta kasih, itu dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan rasa cinta kasih atau kasih sayang. Jadi membutuhkan kasih sayang, makanya dia cari perhatian dengan cara dia mengambil bekal milik temannya tadi. Kemudian kalau itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ini pengertiannya saya bacakan. Kalau tadi yang kita kasih atau kasih sayang tadi sudah jelas ya. Dalam kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bila membuat perbedaan bisa membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormati, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaannya. Ini adalah mengenai penguasaan. Jadi merasa dia paling hebat sehingga dia merasa teman-temannya pada takut dengan si Doni ini. Jadi termasuk kebutuhan penguasaan. Itu kalau jawaban Doni tadi merasa hebat tadi. Kemudian kebebasan artinya bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan makanan teman-temannya yang beraneka ragaman.
beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Jadi merasa bahwa bekalnya kok itu saja, sehingga Doni mengambil bekal milik temannya dengan cara memaksa tadi. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, merasa senang. Nah, dalam kasus Doni, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan dia menurut ekspresi dari teman-temannya itu lucu, maka Doni itu berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi merasa bangga ketika makanan itu diambil, kemudian ekspresi temannya agak cemberut atau bahkan ada yang menangis. Dan Doni ini merasa dia bangga bahwa dia merasa senang karena sudah membuat temannya menangis. Contohnya seperti itu. Yang kelima adalah posisi kontrol. Pertanyaan tematiknya ada beberapa pertanyaan di sini. Bacalah kasus-kasus di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan yang tersedia. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Kemudian soal yang kedua, pernyataannya, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, kita akan mengetahui bagaimana posisi kontrol dari dua pernyataan pemantik ini. Ada 5 posisi kontrol. Kalau tadi adalah 5 dasar kebutuhan hidup, sekarang ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita bisa bacakan satu persatu. Saya bacakan satu persatu. Ketika 5 posisi kontrol, yang pertama itu sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan fisik maupun verbal. Jadi kata-kata kotor atau maksudnya kata-kata galak, kata-kata langsung menuju ke anak sambil tunjuk-tunjuk itu termasuk hukuman penghukum. Kamu gimana tuh kok hari ini nggak terlambat? Itu kan penghukum. Jadi nadanya intonasinya lebih keras, itu penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian di sini posisi yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang keempat, monitor atau pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir itu manajer. Ini diharapkan kita dalam posisi yang terakhir, yaitu sebagai guru yang posisinya sebagai manajer. Apa itu posisi manajer? Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi duduk bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi kita bertanya dengan murid apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya ketika murid berkelahi, kita tidak boleh satu pihak memihak salah satu, tapi memang kita harus mempertemukan kedua belah pihak apa yang sebenarnya terjadi. Ditanyakan versi A dan versi B. Mungkin Bu Puji pernah mengalami seperti itu nih. Jadi tidak langsung kita dengan penuh emosi, tapi kita cari tahu apa alasan A dan alasan B, baru kita satukan dan kita cari solusinya bareng-bareng tanpa harus menggunakan emosi atau menggunakan hukuman secara fisik. Itu perilaku
kita sebagai manajer. Nah, ini masuk ke segitiga restitusi tadi. Yang terakhir, segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan dilakukan? Yang pertama, Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, Anda akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Dan yang terakhir, Anda akan kritik dia dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebaiknya respon kita bila ada murid yang melakukan kesalahan? Oke. Kita baca Alkitab berikutnya. Jadi mengenai restitusi tadi, bahwa pengertian dari restitusi, saya bacakan salah satu saja nih, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian, salah satu pengertian dari restitusi. Nah, ciri restitusi ada 10 ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah memperbaiki hubungan. Jadi bukan kita dengan murid malah menjadi jauh, tapi memang kita harus dengan murid itu memperbaiki hubungan yang baik. Ada perasaan dongkol, angel, itu wajar itu. Tapi bagaimana kita bisa mengerem dan menjalin hubungan dengan murid itu dengan baik. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ini adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi adalah jalan kita bagaimana kita bekerja sama dengan murid ketika murid itu melakukan kesalahan, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer tadi. Nah, di sini adalah tahapan segitiga restitusi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bertanya seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu kok berkelahi. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai pendidik pun, sebagai guru pun, kita juga punya kesalahan. Baik itu kesalahan dengan mungkin dengan murid, itu tanpa kita sadari kita kadang-kadang pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu ketika kita salah, misalnya salah masuk kelas, kita bisa bilang minta maaf. Jadi kita 3 kata sakti, permisi, terima kasih, minta maaf itu memang harus kita budayakan di sekolah kita, karena memang anak-anak didik kita itu untuk mengatakan hal itu kadang-kadang mereka melupakan hukum etika. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang dari awal kita sepakati. Jadi memang dibutuhkan komunikasi yang baik dengan murid. Nah, ini seperti tadi sudah saya sampaikan, untuk penerapan budaya positif, saya membiasakan anak-anak didik saya yang kelas 8I, karena saya wali kelas 8I, itu pembiasaan kebersihan kelas pagi maupun ketika pulang sekolah dan datang lebih awal. Jadi untuk memenuhi program ini saya masih melakukan hal yang sederhana. Saya juga mengkomunikasikan dengan orang tua dan siswa dan mengontrol
mengontrol dengan laporan harian. Jadi saya selalu pantau dalam grup WA bagaimana kabarnya anak, kemudian mengenai PR, terus kemudian roku piket pun saya aktifkan di grup WA untuk lebih aktif ketika jadwal piket mereka. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf sudah mengambil waktunya Bapak Ibu untuk kita pulang lebih akhir, jadi lebih mungkin menjelang sore. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk pemaparan materi saya mengenai budaya positif. Semoga harapan kita semua, mari kita bersama-sama untuk melakukan hal baik, melakukan hal yang positif demi anak kita untuk kedepannya nanti. Bismillah, kita bareng-bareng, semoga kita bisa bergandengan tangan untuk saling greteh, memberikan nasihat, motivasi maupun nasihat-nasihat yang baik untuk anak didik kita. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pasya, kenapa tugasnya belum dikerjakan? Lupa. Kenapa bisa lupa? Padahal tugas itu kan sudah lama. Kira-kira sebagai seorang pelajar melupakan tugas itu bagaimana? Bagus atau tidak? Tidak. Harusnya bagaimana? Tugas itu harus diapakan? Ketika guru sudah memberikan tugas, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Dikerjakan. Untuk kedepannya, apakah masih seperti ini atau akan kamu lakukan hal baik dengan kamu mengerjakan tugas dari saya? Gimana? Tugasnya mau dikerjakan atau mau diabaikan? Nah, dikerjakan. Supaya apa tugas itu dikerjakan? Tugas itu dikerjakan salah satunya untuk satu tanggung jawab kamu sebagai seorang pelajar. Karena kamu sekolah. Jadi di sekolah yang namanya tugas PR itu sudah merupakan hal yang tidak asing lagi. Jadi untuk ke depan kamu harus mengerjakan tugas dengan baik dan sesuai dengan deadline. Itu bisa? Ya. Kamu bilang saya akan terjadi Bu. Akan? Iya. Semangat. Lanjut. Ya, Sakti hari ini tidak mengerjakan tugas dari guru. Alasannya apa? Lupa. Kenapa bisa lupa? Kebanyakan main HP. Oh, kebanyakan main HP. Jadi HP itu memang bikin lupa ya. Terus karena HP itu bikin kamu lupa, tugasnya jadi lupa. Terus untuk kedepannya bagaimana? Apakah masih lupa lagi untuk pengerjaan tugas? Kan kita sekolah. Utamakan ya wajibnya dulu. Sebelum kamu bermain, boleh bermain, tapi tugas pun jangan sampai. Ya. Harus balance juga. Ada saatnya bermain dan ada saatnya mengerjakan tugas. Ke depan bagaimana? Tapi ya, jadi kesepakatan kita kalau tugas yang guru berikan itu hari Kamis, minggu depan hari Kamis sudah harus selesai. Begitu ya. Terima kasih. Menang sih. Ya, Marina. Kemarin kamu tidak masuk. Nah, sekarang tugas pun kamu juga tidak mengerjakan. Alasan tidak mengerjakan tugas saya dan mengerjakan juga ketinggalan. Kok bisa ketinggalan? Karena punya tidak bisa TV. Nah, seharusnya sudah ada tahu kan hari ini jadwalnya apa. Alasan ketinggalan itu jangan sampai diulang-ulang terus. Kamu harus benar-benar lihat, cek jadwalnya apa. Pagi cek kembali supaya tidak ada buku yang tertinggal. Ya, depan bagaimana? Depan bagaimana?
lebih menghargai waktu. Karena saatnya kamu harus menyelesaikan tugas ini dan karena kamu harus bermain, harus seperti kementerian. Jadi tidak boleh diulangi lagi. Ya, tetap harus ingat saatnya belajar, saatnya bermain dan buku tugas yang sudah kamu kerjakan jangan sampai tertinggal di rumah. Oke. Ya, Aldia, Yofi. Coba lagi. Kenapa hari ini tidak mengerjakan tugas? Kebanyakan main game. Berarti bagaimana? Apakah masih lupa lagi? Jadi harus tetap utamakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Utamakan tugasnya itu, baru kamu boleh main. Dibatasi main. Tidak mau ulang lagi ya, jadi ya. Kamu tidak mengerjakan tugas prakarya, kira-kira konsekuensinya apa dari kamu sendiri? Ya kelihatan ke sini noh. Maka saya akan nyapu kelas selama seminggu dan juga oke, diingat-ingat ya. Oke. Mengerjakan tugas kira-kira apa konsekuensi nantinya? Keliling lapangan. Selain keliling lapangan, yang beda. Maka saya akan merangkum 5 kali. Oke. Ini tidak mengerjakan tugas prakarya, konsekuensinya apa? Piket seminggu. Piket seminggu. Hari ini tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Berapa hari? 5 hari. Yoknya gondrong. Kenapa Mas kok bisa gondrong belum dipotong? Coba jawab. Loh bukan nggak apa-apa. Punya uang buat potong enggak? Punya. Lah kok belum potong ini? Kemarin mau potong tutup kok. Lah kowe jam 12 bengi mbok parani ya tutup. Piye? Gimana? Ini kira-kira untuk anak sekolah sudah pas atau betul? Belum. Jadi besok potong ya. Oke, terima kasih. Coba Rena kesini. Rena kesini. Kira-kira yang kamu lakukan ke teman benar belum? Jadi kalau seperti itu tindakan yang bagus atau tidak? Ya. Berarti salah. Kalau salah harus jangan diulang lagi ya. Jadi anak-anak, guru mohon perhatiannya sebentar untuk tugas yang sudah Bu Guru berikan sesuai dengan kesepakatan kita apa? Dikerjakan. Harus dikerjakan sesuai dengan kesepakatan kita. Deadline-nya hari apa? Misalnya kita hari Januari, hari Kamis, minggu depan hari Kamis harus selesai, oke? Utamakan tugas, jangan sampai mengabaikannya. Dan kemudian jangan sampai juga tugasnya itu tertinggal di rumah. Sebelum berangkat sekolah, cek kembali apakah semua jadwal sudah masuk dalam tas. Sampai di situ ada pertanyaan? Tolong besok lebih tertib lagi supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, teman-teman, ini adalah piket hari Senin. Kasih tepuk tangan dulu untuk piket hari Senin. Tepuk tangan. Adrian, Adrian maju. Nah, boleh nih ulangi.